Teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di sini saya mau berbagi cerita lagi ya untuk part 2-nya mengenai biaya dari perbaikan mobil ini. Kan kemarin udah saya sebutin tuh beberapa yang sudah diperbaiki. Nah, sekarang saya di sini mau coba untuk berbagi tentang berapa sih biayanya. Yang pertama, saya membeli pompa solar. Nah, pompa solar ini harganya sekitar 1,5 jutaan untuk yang original Jepang, dan ada juga yang aftermarket harganya di bawah 1 juta. Lalu yang kedua itu adalah radiator. Radiator itu saya beli yang 2 play sekitar 2 juta sampai dengan 2 juta setengahan, tergantung di mana lokasi dan di mana tempat membelinya. Yang ketiga ada power steering dengan full ya, satu paket. Saya membelinya copotan itu sekitar harga 2 jutaan. Tetapi kalau untuk yang ori dan harga baru lumayan mahal. Nah, lalu berikutnya saya membeli lampu ya, karena kemarin lampu saya masih kurang bagus lah gitu kelihatannya. Lampu itu sekitar 500.000. Ini pun belinya bukan yang baru, tetapi beli copotan juga. Lalu saya sempat membeli ban, ada tambahan dari yang kemarin. Bannya itu ini untuk ring 14 sekitar 450 sampai 500.000 ya. Di sini saya membeli karet pintu belakang, kurang lebih harganya di 100 ribuan. Nah ini ya, maaf. Nah ini ya, ini 100.000 sampai 150 ribuan. Lalu saya juga mengganti kaki-kaki mobil ini. Kaki mobil ini saya mengganti habis sekitar 1 jutaan. Selanjutnya saya juga mengganti kopling. Kopling mobil ini saya beli sekitar 1,5 jutaan. Jadi ada beberapa part yang memang perlu diremajakan di mobil ini. Memang yang sudah saya bahas, wajar ya untuk usia tahun 2002, hampir 23 tahun, ada perbaikan sedikit-sedikit lah. Nah, kalau menurut kalian apakah worth it atau enggak ya? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, ini saya membeli jok dari Panther LS. Untuk biayanya 2 jutaan juga, karena ini membelinya copotan. Nah, kenapa saya membeli copotan? Karena harga untuk orinya cukup lumayan mahal ya, atau mungkin harga baru yang saya maksud. Lalu saya juga sedikit meremajakan mobil ini sendiri. Nah, bisa dilihat ya, saya mengecat dashboard mobil ini seharga 150.000, dan itu saya membeli sendiri oleh Pilox. Selain itu juga saya mengganti bos setir, karena kemarin sempat ada bunyi-bunyi ketika setir diputarkan, itu sekitar 125.000. Nah, selain itu saya juga terdapat beberapa PR lagi mobil ini. Salah satunya adalah ban belakang yang sudah mulai aus. Jadi memang itu udah harus diganti lagi. Selain itu saya juga mungkin harus meremajakan atau mengganti bagian dari samping di pintu mobil ini ya, backlightingnya beserta dengan yang belakang, karena sudah, ini kan terbuat dari triplek gitu ya, jadi sudah pada patah gitu. Nah, saya sempat ya tadi sedikit, karena tadi kelupaan, mengganti master kopling, karena tiba-tiba setelah diganti koplingnya itu, koplingnya tidak bisa masuk gigi. Sekitar 300.000 sudah dengan pasang. Lalu saya juga mengganti wiper mobil ini,
Kalau wiper tuh murah ya, paling 100 ribuan tergantung kalian membelinya merek apa. Nah, kenapa saya mengganti wiper? Karena terdapat goresan-goresan yang terjadi di kaca mobil ini. Nanti kita akan tunjukkan goresannya seperti apa ya. Saya juga tidak mengerti kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu. Nah, untuk goresannya seperti ini ya. Ini mungkin sebelumnya karena wiper yang aus dipaksakan, akhirnya bisa jadi seperti ini. Selain itu juga saya mengganti seatbelt mobil ini. Seatbelt mobil ini pun copotan ya. Kalau ini sih hadiah dari jok. Jadi saya tidak mengeluarkan biaya, 2 juta itu sudah include dengan seatbeltnya. Karena yang kemarin tuh bukan bawaan mungkin, jadi tenggelam. Saya tidak memfotonya sebelumnya. Jadi itu ya beberapa perbaikan yang saya lakukan untuk peremajaan mobil ini. Dan untuk harga mungkin di setiap daerah bisa berbeda-beda, dan untuk tiap bengkel pun berbeda-beda. Lalu dengan part yang saya remajakan juga, setiap keadaan mobil di tahun yang sama pun berbeda tergantung perawatan dari pemilik sebelumnya. Nah, saran dari saya, sebelum memang mobil itu mengalami kerusakan, alangkah baiknya diperbaiki terlebih dahulu, karena supaya biaya servisnya tidak begitu tinggi. Seperti itu. Ini hanya pengalaman pribadi saya, tidak ada terafiliasi oleh brand manapun atau merek manapun. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.